Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu ada dalam ampunan, lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan tugas naga sang satria. Ini sebenarnya review atau pengulangan, tapi sudah terlalu jauh, jadi untuk mengingatkan saja. SP Raja Wali Allah itu didampingi oleh 6 kewalian, 6 orang dari kewalian, 5 orang dari kenabian, 6 orang dari kewalian. Yang 6 orang ini didampingi oleh naga. Naga ini adalah naga langit yang memang diciptakan sengaja oleh SP atau Raja Wali Allah untuk dijadikan semacam reserse atau sabara lah kalau di kepolisian ya. Jadi naga langit ini ada 6. Naga ini memiliki nama lama, nama Jawa lama, tetapi wujudnya atau ininya berbeda, naganya berbeda, tapi namanya menggunakan nama lama gitu. Namanya nama lama, tetapi dalamnya berbeda. Naga ini terbuat dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Naga ini ada 6. Tetapi karena naga ini diciptakan dari cahaya, maka dia bisa memecah menjadi berapapun yang diinginkan. Bisa sejumlah manusia, bisa 2 kali, 3 kali lipat jumlah manusia. Dan ini tipikalnya bukanlah pasukan untuk berperang. Karena apa? Karena memang tidak ada peperangan. Yang ada adalah pertarungan ada. Naga langit ini ada 6. Dari 6 ini yang saya angkat sementara 2. Yang pertama naga runting. Naga runting ini nanti untuk mendampingi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menata syariat. Yang kedua, naga puspa. Naga puspa ini yang mendampingi Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mengawal atau membenahi budaya. Jadi kerja naga ini nanti dikoordinasikan dengan kerja Karmapala. Kalau Karmapala itu adalah eksekutor atau semacam hakim lah ya, hakim di bumi ini. Jadi Karmapala nanti itu akan mengunci setiap perilaku manusia sesuai dengan hukumnya yang 7 hari, 30 hari, 100 hari itu. Jika seseorang tidak mau bertobat dari kesalahannya, maka Karmapalanya berlaku gitu loh. Nah, sedangkan naga ini fungsinya bisa jadi intelijen, juga bisa jadi sebagai pemburu lah, kayak seperti itu. Kalau di sabara itu ya reserse lah, pencari seperti itu. Jadi untuk mengawal, untuk memastikan bahwa semua agenda sesuai dengan di jalurnya, on the track, maka naga-naga ini diberdayakan. Pada tahun 2021 ini, ke-6 naga ini sudah turun dari langit. Jika sebelumnya saya mengatakan bahwa naga masih di langit, ya, namun sekarang sudah turun gitu. Jadi naga ini sudah turun, sudah mulai bekerja lah, secara aktif bekerja. Nah, yang naga runting itu mengawal Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mengawal syariat, dan naga puspa mengawal Kanjeng Sultan Sunan Kalijaga untuk mengawal budaya. Karena begini, budaya dan syariat itu sudah bercampur tidak jelas gitu loh. Jadi pada saatnya nanti ini pengawalan ini adalah untuk memisahkan mana yang sebenarnya syariat, mana yang bukan syariat, kemudian dibenahi gitu loh. Contohnya beginilah, ini kita fair-fairan aja lah. berjamaah sholat. Berjamaah sholat itu memiliki nilai pahala yang dilipat gandakan, berbeda dengan sholat individu atau munfarid. Berjamaah itu bagus, tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah engkel-engkelan dalam budaya
Baris berbarisnya lah biar gampang saya sampaikan. Ada yang harus kakinya rapat, sisi luar kaki rapat sampai ngangkang. Ada yang geli kalau rapat, kalau kakinya rapat kemudian biasa saja. Itu baru dalam satu sholat, dalam satu hal gitu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah bukan masalah rapat kaki atau tidak rapat kakinya. Yang jadi masalah adalah yang kakinya dirapatkan merasa benar dan yang tidak dirapatkan itu menurut dia salah. Nah, menjudge atau memvonis bahwa yang pihak lain salah dan dia benar itu yang jadi masalah. Gitu loh. Jadi memvonis orang pihak atau kelompok lain itu salah, itu yang jadi masalah, itu yang akan dibenahi oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu itu sederhana sekali sebenarnya. Yang kedua, jilbab. Kita harus membedakan mana syariat Islam, mana budaya. Struktur dasarnya itu jelas, satrul aurat, menutup aurat. Kemudian berbeda pendapat. Baju Arab itu bukan baju Muslim gitu loh. Baju Arab itu bukanlah baju Muslim, itu baju orang Arab. Kalau dengan ukuran baju itu kemudian itu menjadi mulia dan masuk surga, Abu Jahal dan Abu Lahab paling duluan karena dia bajunya sama dengan Rasulullah. Waktu perang antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy, itu bajunya sama, beda warna paling. Jadi, nah kemudian itu dijadikan sebagai sebuah budaya Islam dipaksakan. Sehingga terjadi benturan, celana harus cingkrang. Dari mana urusan celana cingkrang? Karena Allah tidak menyukai yang berlebihan. Kalau dengan cingkrangnya itu kemudian menjadi kesombongan, sama saja. Gitu. Jadi ini sudah ada campur aduk antara budaya dengan syariat. Yang celananya cingkrang yakin masuk surga dan tidak cingkrang salah. Yang menganggap celananya, yang menggunakan celana tidak cingkrang, menganggap orang cingkrang lucu. Yang memakai cadar menganggap bahwa dirinya selamat sampai surga. Bagi yang tidak cadar, dia berpikir mereka masuk neraka. Yang tidak menggunakan cadar melihat bahwa yang menggunakan cadar itu ninja umpamanya. Jadi crash budaya ini harus diluruskan dulu gitu loh. Kalau memang Anda menggunakan cadar silahkan, tetapi bukan berarti harus menyalahkan yang tidak menggunakan. Kalau Anda mau menggunakan cingkrang silahkan, tetapi jangan memvonis bahwa orang lain salah gitu. Karena apa? Egonya ini yang jadi masalah. Ketika Anda membuat celana cingkrang umpamanya, kemudian baju ke Arab-Araban, kemudian Anda merasa itu adalah yang terbaik dan yang tidak begitu tidak baik, ini yang jadi masalah. Gitu. Ini baru hal teknis loh ini. Ini baru hal teknis. Ini baru hal teknis yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang bermasalah. Jadi benturan-benturan seperti inilah yang membuat pengelompokan atau firqah yang tidak penting gitu loh. Sekali lagi, hal-hal teknis yang sepele seperti inilah yang menyebabkan terjadinya pengelompokan bahkan menjadikan semacam fanatisme yang tidak penting. Maka nanti Kanjeng Sunan Kalijaga dan Syekh Abdul Qadir Jailani akan memisahkan ini. Maksudnya gini loh. Islam itu dari Arab Saudi, iya. Islam itu Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab, iya. Itu faktanya begitu, itu tidak bisa ditolak. Kalau sholat itu harus menutup aurat, iya. Sudah selesai. Anda mau menutup aurat pakai sarung ya silakan, Anda mau pakai celana panjang silahkan, mau memakai celana cingkrang silahkan, tapi jangan membuat identitas yang fanatik terhadap hal itu. Karena ketika Anda membangun komunitas yang fanatik terhadap itu, kemudian menjadi budaya, itu akan benturan. Itu akan benturan. Jadi akhirnya kan saling ini. Cara pandang si A dengan si B karena berbeda baju, berbeda celana, berbeda jilbab, itu jadi sebelah mata. Jadi nanti karena Kanjeng Sunan Kalijaga dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dua-duanya di spirit, maka kerjanya pun kerja spirit. Bersama naga-naga itu mereka akan dikawal
bagaimana cara pengawalan dan pembenahannya? Nanti pembenahan dan pengawalannya itu melalui rasa, karena hanya itu yang bisa dilakukan. Tetapi kalau ngengkel dengan identitas yang fanatis tidak jelas itu, maka nanti naganya akan bertindak. Bisa diselesaikan di tempat, bisa. Karena kan reserse juga kadang-kadang terukur, ada bahasa terukur, melakukan tindakan yang terukur. Naga itu bisa, naga diizinkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan kenapa menggunakan naga, tidak menggunakan pasukan fisik? Supaya tidak terkena HAM. Itu. Kalau di spirit, polisi mana yang berani nangkep? FBI mana yang berani nangkep? Karena di spirit tidak ada hukum, yang ada hukum rimba, tidak ada hukum, maksudnya tidak terkena dengan hukum negara. Jadi dua naga ini nanti akan mengawal, naga runting mengawal syariat bersama Kanjeng Syekh Abdul Qadir, kemudian naga puspa ini mengawal budaya bersama Syekh Kanjeng Sunan Kalijaga. Termasuk meluruskan wayang nanti. Nanti itu tugas Kanjeng Sunan Kalijaga. Nanti ada caranya. Itu. Jadi dalam masyarakat kita ini sudah mencampur adukan antara tauhid, syariat, udah budaya segala macam udah mencampur aduk. Hal yang sebenarnya tidak perlu fanatik menjadi fanatik. Hal yang sebenarnya tidak perlu, hal yang sepele menjadi luar biasa. Jadi karena apa ini tidak boleh dibiarkan? Karena berbahaya. Ketika zaman teroris rame-ramenya, orang yang sedang cingkrang langsung teroris. Efek apa? Stigmanya langsung seperti itu. Padahal belum tentu. Padahal bisa jadi dia orang soleh. Tapi kenapa demikian? Karena ketika kita berbeda, kita merasa ketika kita berbeda, kemudian kita berpikir untuk membuat batasan sendiri, itu jadi masalah. Menciptakan batas pagar sendiri. Kemudian saling menstigma, si A begini, si B begini, kelompok itu begini, kelompok ini begini. Jadi hal-hal yang sebenarnya teknis itu menjadi hal yang substansial. Ini kesalahannya di sini. Padahal sebenarnya hal yang teknis itu fleksibel. Harusnya fleksibel. Jadi ke depan pembenahan budaya ini, hal yang pertama dilakukan memang membuka mindset kita, membuka cara berpikir kita untuk menarik diri dari keterjebakan terhadap situasi yang ada. Mari kita tetap berlindung kepada Allah agar kita tidak terjebak dengan situasi yang ada, tidak kemudian terkelompokkan dan terstigmakan atau mengelompokkan diri dan menstigma orang lain terhadap hal-hal yang negatif. Karena orang yang kita anggap jelek, karena belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita anggap jelek. Bisa jadi orang itu lebih baik. Oleh karena itu, kita harus bijaksana semenjak dalam pikiran. Sehingga semoga Allah ridho terhadap kita dan kita bisa menjalani hidup ini dengan rahmah, dengan marhamah antar keluarga, antar sesama, antar komunitas, antar golongan dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Untuk naga yang 4 lagi insya Allah menyusul. Itulah tugas naga sang satria. Naganya real dan sudah ada di langit dunia. Sekali lagi, naganya sudah turun dari langit 7, sudah turun ke langit dunia. Terima kasih, semoga kita bisa berkarya dalam karya agung Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama tauhid dan menjadikan dunia seperti surga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.